Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Mitra Nugraha, NIM J510215327. Di sini nanti saya akan mempresentasikan mengenai ruptur perineum. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita akan review terlebih dahulu mengenai anatomi perineum. Jadi, perineum itu dia terletak antara vulva dan juga anus, di mana panjangnya itu rata-rata 4 cm. Nah, perineum itu dibagi menjadi dua daerah, yaitu ada trigonum urogenitale pada bagian anterior dan trigonum analis pada bagian posterior. Nah, untuk batas-batasnya, untuk trigonum urogenitale itu pada bagian superior itu terdapat simfisis pubis dan pada bagian lateral itu terdapat tuber ischiadicum. Nah, jadi ketika nanti dia ditarik garis imajiner dari simfisis pubis ke tuber ischiadicum, dia akan membentuk suatu segitiga. Nah, selanjutnya itu ada trigonum analis pada bagian posterior. Untuk batas-batasnya, untuk batas lateral itu sama, jadi tuber ischiadicum. Untuk batas posteriornya itu terdapat os coxae. Nah, di sini itu terdapat diafragma pelvis. Nah, untuk otot-otot yang terdapat di diafragma pelvis itu terdapat musculus levator ani dan juga musculus coccygeus. Nah, untuk musculus levator ani itu terdiri atas musculus pubococcygeus dan juga musculus ilococcygeus. Selanjutnya itu ada spatium profundum perinei yang terdiri atas otot-otot yaitu musculus transversus perinei profunda dan juga musculus sphincter uretra externa. Kemudian di sini terdapat membran perinei yang berisi pembuluh darah. Kemudian di sini terdapat spatium superficiale perinei. Nah, untuk otot-otot yang terdapat di sini ada musculus transversus perinei superficiale dan musculus sphincter ani externa. Nah, kemudian untuk perineum ini dia mendapat pasokan darah itu terutama dari arteri pudenda interna dan cabang-cabangnya. Nah, untuk persarafan perineum itu terutama oleh nervus pudendus dan cabang-cabangnya. Nah, oleh sebab itu nanti ketika menjahit robekan perineum itu dapat dilakukan anestesi blok pudendus. Nah, ini untuk otot-ototnya tadi. Di sini terdapat musculus bubocavernosus, kemudian musculus transversus perinei, musculus buborectalis, dan musculus sphincter ani externa. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruptur perineum. Nah, sebenarnya apa sih ruptur perineum itu? Nah, jadi ruptur perineum itu ruptur, artinya robekan. Robekan yang terjadi pada perineum, baik itu secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Nah, untuk epidemiologinya, jadi berdasarkan WHO atau World Health Organization, kejadian ruptur perineum itu pada ibu bersalin itu terjadi pada 2,7 juta kasus. Nah, perkiraan angka kejadian pada tahun nanti 2050 dengan taksiran itu mencapai 6,3 juta kasus. Nah, 85% persalinan per vagina itu terjadi robekan perineum. Nah, selanjutnya kita masuk ke etiologi. Nah, untuk etiologinya itu yang pertama itu ada kepala janin yang terlalu cepat lahir. Kemudian yang kedua itu persalinan yang tidak dipimpin oleh sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga itu ada jaringan parut pada perineum. Jadi kepala menuruni panggul dengan perineum yang elastis, maka akan terjadi peregangan yang terkendali sehingga cedera itu bisa diminimalisir. Nah, tapi kalau misalnya perineumnya itu kaku, kemudian banyak jaringan parutnya, maka regangan perineum itu dia terjadi sangat hebat dan tidak elastis. Kemudian ada distosia bahu. Nah, jadi jalan lahir itu dia sangat-sangat teregang oleh bahu bayi yang begitu hebat. Karena
Nah, selanjutnya itu ada paritas. Jadi untuk paritas ini seorang yang melahirkan baru pertama kali, jadi belum pernah melahirkan dengan orang ibu yang sudah melahirkan beberapa kali itu berbeda. Jadi yang berbeda apa? Jaringan-jaringannya. Jadi ibu yang belum pernah melahirkan atau G1 yang baru mau melahirkan itu dia otot-ototnya itu tidak akan seelastis seperti ibu yang sudah melahirkan beberapa kali atau lebih banyak. Jadi lebih kaku gitu. Sehingga pada G1 itu risiko terjadi ruptur yang lebih luas. Kemudian ada jarak kelahiran, kemudian berat badan bayi. Jadi untuk berat badan bayi yang besar, misalnya lebih dari 3.500, itu resiko terjadinya trauma atau ruptur perineum. Jadi pada berat badan bayi yang besar, itu resiko trauma partus melalui vagina seperti distosia bahu dan kerusakan jaringan lunak pada ibu. Nah, kemudian tadi paritas atau jarak kelahiran. Jadi jarak kelahiran ini merupakan rentang waktu antara kelahiran anak sekarang dengan sebelumnya. Nah, jarak persalinan yang kurang dari 2 tahun itu termasuk resiko tinggi karena dapat timbul banyak komplikasi. Kemudian selanjutnya itu ada riwayat persalinan. Kemudian ada ekstraksi cunang dan juga ekstraksi vakum, kemudian trauma alat, dan juga episiotomi. Nah, robekan perineum itu sendiri nanti dapat mengenai mukosa vagina, kemudian labia minor, labia mayor, klitoris, otot levator anis, sphincter ani, dan juga mukosa ani. Nah, dampak dari robekan perineum itu sendiri itu yang pertama jelas nanti akan terjadi perdarahan. Kemudian yang kedua itu kehilangan jaringan atau fungsi. Kemudian kerusakan syaraf, kemudian inkontinensia alfi. Inkontinensia alfi itu ketidakmampuan untuk menahan pup. Jadi nggak bisa buat nahan BAB. Kemudian inkontinensia urin. Inkontinensia urin itu nggak bisa nahan pipis, jadi beser terus bawaannya. Kemudian dispareuni atau nyeri untuk berhubungan. Nah, selanjutnya untuk macam-macamnya. Nah, jadi tadi ketika kita berbicara tentang ruptur perineum atau robekan perineum, maka nanti ada macamnya itu ada 2 jenis. Jadi ada yang spontan dan buatan. Nah, spontan itu artinya apa? Jadi kalau spontan itu kita itu nggak bermaksud untuk melakukan episiotomi. Jadi episiotomi itu apa? Episiotomi itu tindakan insisi pada perineum yang dilakukan saat persalinan. Nah, jadi kalau spontan itu dia ya terjadi secara spontan ketika persalinan itu robek sendiri gitu. Kita nggak melakukannya gitu ya. Kemudian kalau buatan itu dilakukan dengan sengaja melakukan episiotomi atau melakukan insisi pada perineum ketika saat persalinan. Nah, macamnya itu ada 3, ada mediana, kemudian mediolateral dan lateral. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada episiotomi medialis. Nah, jadi untuk yang medialis, sayatan itu dia dimulai pada garis tengah, ujung paling bawah vagina, lurus ke bawah, tapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Nah, untuk keuntungannya itu perdarahannya itu lebih sedikit. Jadi relatif, karena di situ itu relatif sedikit mengandung pembuluh darah. Nah, sayatannya itu sifatnya itu simetris dan anatomis. Nah, sehingga nanti penjahitan itu kembali lebih mudah dan penyembuhannya itu lebih memuaskan. Jadi untuk episiotomi medialis enaknya itu dia di tengah, pembuluh darahnya itu tidak terlalu banyak, tidak menggunting otot sehingga nanti pasien itu habis jahitan itu tidak terlalu sakit, jadi perdarahannya juga tidak terlalu banyak. Tapi yang perlu digarisbawahi untuk resikonya, kerugiannya itu kalau dia itu terlalu extended ke bawah, kena ke anus, itu dapat terjadi ruptur perineum tingkat 3 dan 4.
Jadi bisa parah gitu ya resikonya. Kemudian selanjutnya itu ada episiotomi mediolateralis. Nah, sayatannya itu dimulai dari bagian belakang introitus vagina menuju ke arah belakang dan samping mediolateralis ya. Arah sayatannya itu dapat dilakukan ke arah kanan ataupun kiri. Nah, untuk menentukan arahnya kanan atau kiri itu nanti sesuai dengan tergantung pada kebiasaan orang yang melakukannya, pengen ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk panjang sayatannya itu kira-kira adalah 4 cm. Nah, nanti untuk perdarahan lukanya itu lebih banyak karena nanti akan menggunting otot-otot perineum. Jadi otot-otot perineumnya itu terpotong sehingga nanti juga penjahitannya itu lebih sukar gitu. Kemudian selanjutnya itu ada episiotomi lateralis. Jadi untuk yang lateralis, insisinya itu dilakukan ke arah lateral, mulai dari kira-kira pada jam 3 atau jam 9, menurut arah jarum jam. Nah, untuk yang lateralis ini sekarang tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena banyak menimbulkan komplikasi-komplikasi. Nah, nanti luka dapat melebar ke arah pembuluh darah pudenda interna dan dapat menimbulkan perdarahan yang lumayan cukup banyak, ya. Nah, nanti selanjutnya itu untuk tata laksana. Untuk tata laksananya, yang pertama itu menentukan derajat atau tingkat robekan. Nah, nanti di sini kita akan bahas untuk derajat atau tingkat robekannya. Nanti ada dibagi jadi 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu melakukan repair robekan. Jadi tadi kan derajatnya ada 4. Nah, derajat 1, 2 itu merupakan kompetensi dokter umum. Jadi kompetensinya itu 4A, sedangkan yang 3, 4 itu kompetensinya 3B. Jadi kalau misalnya menjumpai ruptur perineum derajat 1, 2, itu dokter umum itu dia wajib bisa untuk melakukan repair robekan dengan baik. Nah, nanti kalau misalnya derajatnya itu 3 dan 4, itu nanti dirujuk ke dokter spesialis obgyn. Karena kenapa? Karena sudah melibatkan otot-otot sphincter ani dan mukosa anus. Kemudian selanjutnya itu ada perawatan pasca repair. Nah, di sini tadi ya, untuk klasifikasi ruptur perineum, ini merupakan klasifikasi yang lama. Jadi, dibagi jadi 4 derajat. Derajat 1, 2, 3, 4. Derajat 1, laserasi epitel vagina dan kulit perineum. Kemudian derajat 2, itu ruptur derajat 1 dengan laserasi otot perineum. Derajat 3, itu ruptur derajat 2 dengan laserasi sphincter ani. Derajat 4, ruptur derajat 3 dengan laserasi mukosa rektum. Nah, ini merupakan klasifikasi lama. Nah, selanjutnya itu tadi kan klasifikasi yang lama. Nah, di sini selanjutnya itu ada klasifikasi yang baru. Nah, untuk klasifikasi yang baru yang dipakai itu berdasarkan menurut Sultan. Nah, bedanya nanti ada di derajat 3-nya. Tadi kalau yang lama itu tidak diklasifikasikan lagi derajat 3-nya. Jadi derajat 3-nya tadi kan mengenai otot sphincter ani, tapi nggak dijelasin otot sphincter ani mana yang terkena. Nah, untuk yang baru itu lebih diperjelas lagi gitu ya. Nah, jadi untuk klasifikasi yang baru, klasifikasi 1, derajat 1, laserasi epitel vagina atau laserasi pada kulit perineum saja. Kemudian derajat 2 itu melibatkan kerusakan pada otot perineum, tapi tidak melibatkan kerusakan sphincter ani. Kemudian derajat 3 itu kerusakan pada otot sphincter ani, di mana untuk 3A robekan kurang dari 50% sphincter ani eksterna. Kemudian yang 3B itu robekan lebih dari 50% sphincter ani eksterna. 3C robekan juga meliputi sphincter ani interna. Sedangkan derajat 4 robekan stadium 3 disertai dengan robekan epitel anus. Nah, ini merupakan klasifikasi pada derajat 1. Di sini nampak laserasi epitel vagina dan kulit perineum. Kemudian selanjutnya itu ada derajat 2. Di sini untuk derajat 2 ruptur melibatkan otot-otot perineum. Kemudian derajat 3 itu ruptur melibatkan otot sphincter ani, dibagi menjadi 3 tingkatan, 3A, 3B, 3C. 3A itu kurang dari 50% sphincter ani eksterna, 3B lebih dari 50% sphincter ani eksterna, dan 3C itu sudah sampai sphincter ani interna, jadi yang terkena sphincter ani eksterna dan juga interna. Nah, selanjutnya, ini untuk derajat 2 dan juga derajat 3.
Kalau derajat 2 itu tidak sampai mengenai sphincter ani, tapi kalau derajat 3 itu sampai sphincter ani. Jadi ada 3A, 3B, dan 3C tadi. Nah, selanjutnya untuk derajat 4 itu ruptur derajat 3 dengan keterlibatan pada mukosa rektumnya. Jadi mukosa rektumnya itu udah kena gitu. Nah, di sini ada sebuah. Nah, selanjutnya di sini jika nanti ada keraguan tentang tingkat robekan, nah selanjutnya di sini ada. Nah, selanjutnya nanti jika ada keraguan tentang tingkat robekan, maka disarankan untuk mengklasifikasikannya ke tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat yang lebih rendah. Nah, itu mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya nanti saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.